Shalom. Maranatha. Selamat datang kepada seluruh jemaat yang sudah hadir dan akan kita. Selamat datang Ibu dan Bapak Roni. Jauh dari Surabaya, jam 12 tadi sudah sampai sini. Puji Tuhan. Ini adalah hari yang ke-6 dari Pekan Raya yang pertama, yaitu Pekan Raya Paskah. Dan besok puncaknya Paskah Subuh. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan mulai ibadah ini. Mohon pertolongan dari Tuhan. Ibadah khusus Pekan Raya Paskah hari yang ke-6 ini kami mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lebih dalam untuk menyembah. Silakan kita kembali berdiri. Sungguh
sebentar kami akan mulai ibadah pekan raya Paskah Tuhan. Mari Tuhan urapi kami Tuhan, melayakkan kami Tuhan untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau siapkan kami Tuhan untuk memuji Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Mari saudara kita akan pujikan dengan satu pujian Allah Kudasnya dari
kita apapun problema kita tetap menjadi bisa, karena iso ora iso itu kita harus bisa ya. Iso ora iso. Biarlah kita selalu bersandar pada Tuhan dan selalu menginginkan Tuhan itu tinggal dalam hati kita. Biarlah semuanya itu karena kasih kemurahan Tuhan dan kita bisa melakukan apa yang nggak bisa menjadi bisa.
maju ke depan. Kita sambut kesaksian dengan satu pujian. Dengan dia panggil nama saya. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat datang Pak Doni, Bu Mei, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk telur paskahnya. Yang bawa mereka saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan Tuhan itu baik luar biasa. Ya, hari kemarin dan hari ini saya diizinkan Tuhan untuk Prabowo ngaku salah, tidak bisa melaksanakan tugas dengan yang seharusnya ada kalanya harus dijalani, saudara. Ya, yang pertama kemarin Pak Gembala itu sudah ngomong sama saya waktu kami di bawah, dan kami kemarin dapat tugas di Indo untuk melayani perjamuannya. Selesai, ya sudah ini Mas Kandisi. Berkat ya. Gak bisa, orang ngomong. Menurut saudara, kenapa selesai perjamuan itu Pak harus ke belakang main musik lagi dong. Tiba-tiba dari belakang tuh dari nanti harusnya bawahan yang diperintah sama atasan ya saudara. Balik bawahan diperintah atasan saudara. Karena kalau secara struktur kan beliau di atas saya ya, tapi ya sudah mau nggak mau gimana, mulai sombong saudara ya. Nanti suara saya lucu di sini ya, gini ya apa bersaksi, tapi usaha kamu lucu dengar, sekian ya, suaranya seksi. Seperti itu saya bilang. Ya, jadi itu yang pertama. Saya bersyukur kalau saya bisa minta maaf, bukan melawan, bukan menolak, ditugaskan, tapi ya lupa, tidak bisa ngomong. Kenapa?
batuk, oh ya wis tidak apa-apa, aman saudara ya. Ada minta ada dua saudara. Satu kan hari Jumat ya Bu ya, kabari saya datang. Terus Jumat atau Sabtu, Jumat ya. Jumat atau Kamis ya, lupa saya. Pokoknya antara Jumat atau Kamis berapa hari. Awalnya itu Kamis sudah mau ke sana. Lalu Pak Roni mau datang ke ambilan punya ibu nanti biar siap gitu. Saya wah kita nanti mau pergi di rumah tidak ada orang, ditaruh di mana saudara itu. Terus itu masuk ke kami kakak resiko dan kan satu pagi bisa diambil. Nggak mau resiko saudara, nggak mau. Itu pokoknya menjaga banget kalau bukan milik sendiri. Yang milik sendiri itu memang yaitu tujuh saksi saudara. Geletak-geletak sakarpe. Ya bukan miliknya itu lebih saudara ya. Akhirnya betul nggak diambil. Nah kita sudah yakin pagi ini tadi. Wah, nah, yuk ambil pagi kau berangkat. Ambil sana saudara. Cuma ketemu sapang saudara. Ada cakap nggak bisa. Ini juga bisa. Iya, barang betul ini kan barangku sendiri tinggal ambil. Iya Bu, tapi tidak bisa. Jadi membawa kunci tidak ada. Nah, tanggal nah, pakai kali ya. Aku harus lapor ini sama pemiliknya. Akhirnya kan susah kalau saya telepon, kalau langsung kan ngomongnya gitu. Akhirnya dibantu ngomong. Bumi juga bingung, aku malah disambungnya sapang. Dari aku situ saudara, ternyata Tuhan mengatur semua dengan baik. Dan apa Bu, anak-anak nanti Selasa baru masuk puji Tuhan ya. Jadi memang mereka harus tinggal sampai hari Senin saudara di sore ini. Puji Tuhan, semua saya percaya anugerah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa boleh mempercayai kami dalam segala hal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saksian yang luar biasa ya dari Ibu Rana kita. Kalau kita sedang mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Masih ada lagi yang mau menyambung? Sejak mari kita angkat persembahan kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan, hamba-hamba yang diangkat. Mari Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, untuk perbendaharaan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima
Kita memujikan dengan satu pujian, selidiki aku, jemaat kami minta untuk kami berdiri. Tuhan yang selalu mengerti akan hati kita, Tuhan yang selalu memberi apa yang kita inginkan. Bila karena Tuhan kita dapat melakukan hal-hal yang terbaik.
Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan yang telah Kau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Mari Kau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah melalui perkataan beliau ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mari Tuhan Kau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat yang ada tempat ini. Mari Tuhan Kau sucikan kami Tuhan, bila kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menerima berkat yang daripada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali waktu dan tempat dasar. Oke, shalom. Shalom. Saya sudah lama tidak di sini. Jadi terima kasih Pak Paulo sama Bu Ruth yang sudah dikasih kesempatan lagi untuk melayani di sini. Karena apa ya? Bukan tak mau melayani di sini, tapi karena waktunya ya. Karena waktunya yang berbenturan, jadi akhirnya harus dibagi-bagi gitu, seperti itu. Baik, ini saya barusan masuk sini. Sepertinya kita ini perpaduan. Jadi yang satu lampion, yang satu sekarang dalam pekan Paskah. Jadi ke dalam kematian Yesus dan kebangkitannya. Jadi ini yang satu merah, kan kita biasanya identik dengan merah Paskah itu ya, darah yang mengalir tercurah. Dan ini sepertinya perpaduan antara Imlek sukacita. Kan kita mau kebangkitan itu adalah sukacita, ya. Karena kekristenan itu tidak pernah lepas daripada tiga, ya. Kelahiran, lalu apa lagi? Kematian, kebangkitan. Tidak pernah lepas dari itu. Kalau kekristenan tidak ada tiga hal ini, atau empat yang satu kenaikan, ya. Kalau tidak ada tiga itu tidak ada Kristen di muka bumi. Kok ada bingung? Kalau kita tidak mengalahkan sebagai orang Kristen, kita tidak pernah tahu ini kelahiran, kematian dan kebangkitan, berarti kita bukan orang Kristen. Karena Kristen tidak pernah lepas dari ketiga hal ini. Kalau tanpa ada kematian, tanpa ada kebangkitan, itu bukan Kristen. Nah, dan pun ada orang di seberang sana yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati dan segala macam, itu di dalam sejarah itu semuanya sudah tercatat. Bukan dari kalangan Kristen, bahkan dari kalangan orang lain di luar Kristen sudah mencatat hal itu. Ya, itu makanya saya bilang ini perpaduan tradisi dan kekristenan. Oh, sudah ya. Oke. Jadi di sini saya mau bicara tentang mengenai kemarin saya dikasih bocoran sama Bu Ruth, ya, bahwa kita sebagai jemaat Kristus itu harus hidup sehat dan benar, ya kan? Nah, jadi di sini saya ambil dari 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada 3 yang ada di dalam. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Ya. Jadi kalau tubuh kita atau jiwa kita atau roh kita timpang salah satunya, ya susah untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Bagaimana Yesus bisa menerima kita seperti itu, ya. Jadi ini satu kesatuan yang
tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau tubuh kita, oh ya ini mungkin ada siapa yang di sini yang seakan saya, kalau Pak Paulus sama seakan sama saya surut Pak Paulus, ya siapa lagi mungkin tubuhnya kalau sudah umurnya di atas 40 tahun ke atas. Pernah nggak dengar ucapan mensana in corporis stans? Ya kan kita diajar itu, apakah sekarang diajar juga seperti itu? Anak-anak yang SD, SMP, sekolah ini, apakah diajar itu mensana in corporis stans? Hah? Pernah diajar itu? Enggak ada. Ya ampun. Mesake. Jadi di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Ini aja di orang dunia mengatakan mensana in corporis sano. Jadi di dalam orang dunia pun mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Begitu juga yang di dalam kita sebagai manusia yang menurut ajaran Kristen yang terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, itu juga merupakan satu kesatuan. Kalau salah satunya timpang, yang lain juga akan timpang. Ya, kalau tubuh kita, misalnya tubuh kita nggak dirawat dengan baik, ya jiwa kita juga akan nggak beres. Apalagi roh kita. Betul nggak? Contoh gampang. Ya, kalau kita maafkan, tidak pernah mandi, tidak pernah mandi. 1 hari oke, 2 hari nggak mandi, 3 hari, ya kan? Sehari pun enggak. Kenapa? Sehari pun enggak. Bayangin kalau nggak mandi 1 minggu. Bau kan? Kalau sudah bau, ya, gimana kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita dan saudara kita? Itu kalau orang ngerti. Kalau orang ngerti, kok nggak mandi? Memang mungkin orang itu. Nah, yang silakannya. Kalau orang itu nggak mandi, kemudian dia bilang ini orang gendeng. Nah, repot ya. Atau apa? 1 kilogram 1 on. Nah, kan gitu loh. Nah, berarti jiwa kita sudah terganggu sebetulnya. Kenapa tidak mandi 1 minggu? Nah, berarti kan ada jiwa kita yang tidak beres. Betul nggak? Kan kita manusia hidup kan mandi. Kalau di Indonesia mandi sehari 2 kali. Sehari 2 kali, benar ya? Nah, sehari 2 kali. Ya. Nah, bayangin nggak mandi. Saya aja nggak mandi 1 hari sekali aja sudah ya enak semua. Gimana? Ya, itu contoh yang paling gampang. Ya. Kalau kita nggak mandi 1 minggu, bayangin aja baunya gimana. Ya, seperti itu. Jadi jiwa kita pasti akan terganggu. Dan kalau jiwa kita terganggu, roh kita ada kemungkinan besar terganggu juga. Ya, seperti itu. Jadi tubuh, jiwa, dan roh itu merupakan satu kesatuan. Jadi kita sekarang ini yang diberikan Tuhan nafas untuk itu, harus jaga tubuh kita. Benar. Ya. Kalau waktunya mandi. Kalau waktunya tidur. Ya, kan kita nanti akan lihat beberapa ayat. Ya. Tuhan pun juga mengajarkan hal itu. Ya. Apalagi cowok nih. Cowok-cowok, bapak-bapak, apa remaja, biasanya kan secara bukan secara tidak sengaja sebetulnya bingung aku ngomongnya. Jadi membiarkan dirinya untuk dirusak, gitu ya. Dengan cara apa? Merokok, minum minuman keras, ya kan? Terutama yang cowok, bapak-bapak ini kan merokok, kan itu tidak baik. Memang di dalam ayatnya tidak ada dilarang untuk merokok, betul nggak? Yang sudah kesini bercantum baca kitab, pernah nggak Allah mengatakan dalam firman-Nya kamu tidak boleh merokok? Enggak kan? Jadi biasanya orang-orang namanya begini, ini ada ayatnya tidak ada, ya nggak apa-apa kan aku merokok. Jadi karena tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada di dalam firman Tuhan, akhirnya membiarkan diri kita untuk merokok.
Kebetulan puji Tuhan saya tidak merokok mulai dari kecil sampai sekarang. Ya, saya juga nggak tertarik untuk merokok. Jadi memang pernah merokok. Tapi apa ya, merokok itu untuk coba-coba. Jadi kata orang merokok itu enak. Ya. Saya coba, namanya juga masih kecil. Ya kan waktu itu kalau nggak salah SMP kalau nggak salah. Ya lupa ini saya SMP kalau nggak salah, SD pas SMP. Cobalah rokok beli sebatang. Ya kan? Dulu masih bisa beli batangan, atau sekarang bisa beli batangan kan? Ya, saya coba, katanya orang enak. Saya coba isep rokok itu satu. Saya bingung, apanya yang enak? Gak bisa merasakan apanya yang enak. Ya, kemudian silakannya kalau habis pagi bangun tidur, mulut saya jadi gak enak. Mulut saya itu rasanya seperti apa gitu, apa ya? Kecut semua gitu, nggak enak. Ya, sikat gigi saya langsung, ya beres sudah. Nah sejak itu saya nggak pernah mau merokok lagi, karena saya tidak bisa melihat manfaatnya seperti apa, seperti itu. Nah, dan juga apa namanya, nggak ada manfaatnya. Dan juga ketambahan lagi, saya ini kebetulan aktif, ya. Saya sudah tidak tertarik dengan rokok karena saya aktif terus latihan dan segala macam. Jadi sampai sekarang puji Tuhan saya tidak merokok sampai sekarang. Ya, jadi seperti itu. Jadi tubuh kita harus dilatih. Kebetulan saya aktif jadi saya harus latihan melatih tubuh kita. Ya, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Memang kalau kita mau bicara di dalam ayatnya, Rasul Paulus pernah memberitahukan kepada anak rohaninya si Timotius, yang dia pun tidak secara eksplisit, ya, tidak secara eksplisit dalam 1 Timotius 4 ayat 8, ya, 1 Timotius 4 ayat 8, coba kita cari. Oke, demikian dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. Jadi secara tidak eksplisit sebetulnya Rasul Paulus memberitahukan kepada kita, kepada Timotius, bahwa latihan badani itu perlu juga, biarpun tidak besar manfaatnya menurutnya. Ya, karena dia bilang ibadah itu lebih penting. Tapi tetap harus latihan. Gak bisa kalau nggak latihan. Ya, itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, juga kepada kita semua di sini. Jadi tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Seperti itu kan ya. Kita coba buka di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan demikian. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang selalu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan Tuhan bilang melalui Rasul Paulus, melalui suratnya mengatakan, ya, muliakanlah Allah dengan tubuh. Seperti itu. Jadi kita harus melatih tubuh kita secara jasmani, kita harus latih. Ini saya tidak mau terlalu berat, ya, karena ini pekan pasca mulai dari Senin, Selasa, Rabu, ya, sampai besok Jumat. Ya, kalau nanti saya kasih yang berat-berat nanti repot. Nanti puyeng. Jadi saya kasih yang ringan-ringan aja. Jadi kita harus melatih tubuh kita, ya, merawat tubuh kita, menjaga tubuh kita supaya kita berkenan. Dan kita berkenan selain bukan hanya berkenan, tapi untuk memuliakan. Amin. Ya, seperti itu. Kemudian ditambah lagi, Yesus sendiri pun untuk menjaga tubuh kita, ya, dia juga mengatakan seperti itu. Ya, di dalam Markus 6 ayat 31
Demikian dikatakan, saya akan bacakan dari sini aja. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak selesai. Jadi Yesus mengatakan bahwa kita harus beristirahat. Di sini ada yang pernah nggak kebalik? Jadi siang jadi malam, malam jadi siang, atau pagi jadi malam, malam jadi pagi? Ada. Termasuk saya salah satu. Saya ngaku, saya ngaku. Tapi itu di tahun 96 sampai tahun 99. Saya mengaku, saya gabung. Sejak saya kecelakaan, saya atlet. Sejak saya kecelakaan ini, kaki saya ankle saya, sehingga saya tidak bisa latihan berat, ya, tidak bisa latihan lagi dalam kondisi latihan berat. Jadi saya frustasi karena pada waktu itu yang paling penting di dalam olahraga bela diri saya itu adalah kaki. Jadi saya ini atlet untuk taekwondo. Jadi kaki kan yang penting. Dan waktu itu saya sudah menjadi pelatih. Dan waktu itu posisi saya adalah satu hitam pemegang, satu hitam dan satu. Jadi saya sudah melatih, saya punya murid, saya juga pernah ikut perlombaan, pertandingan, ya, ikut pelatnas juga iya, semuanya. Sedang bayangin pada waktu saya kecelakaan, kaki saya sudah tidak bisa dibuat lagi, gimana? Akhirnya saya frustasi. Setelah frustasi mengenal saya dengan yang namanya minuman alkohol. Akhirnya saya mengenal, mulai karena frustasi. Karir saya waktu itu di dalam olahraga itu sudah cukup bagus. Kemudian kena itu sehingga akhirnya saya mengenal yang namanya minuman alkohol. Nah itu yang dibalik itu. Jadi saya mulai mengenal seperti itu. Jadi kalau saya pagi sampai sore kerja, ya, kemudian malamnya di diskotik minum. Itu saya lakukan selama dari 1990 sampai tahun 99. Setiap hari saya minum. Setiap hari saya minum. Cuma liburnya minggu. Jadi saya tobatnya cuma hari Minggu. Senin sampai dengan Sabtu tobat. Jadi umat Senin sampai Sabtunya umat, minggunya saya tobat masuk ke gereja. Tapi itu pun saya ke gerejanya cuma asal-asalan. Jadi kalau di Surabaya di DPR siapa kalau ya saya di DPR kalau saya di sana di DPR Sawahan, saya datangnya ke gereja itu pas lagi firman. Jadi saya nggak mau datang pas lagi puji-pujian. Jadi saya nganterin mama saya mau kerja di gereja di sana. Jadi saya nganterin dulu 1:30 siang. Itu saya sudah nganterin mama saya ke gereja. Saya balik lagi ke rumah. Saya nggak mau itu mama saya duduk di situ. Jadi mama saya bersih-bersih meja, bersih-bersih kursi dan bangku dan lain segala macam. Baru nanti setelah ibadahnya itu dulu itu jam 4, ibadahnya jam 4. Jadi mama saya jam 2 sudah sampai di gereja. Jadi saya atas 2 sampai di gereja jam 2. Ibadahnya jam 4. Saya datangnya 4:30 lebih. Pokoknya kalau setelah ibadah setelah pujian selesai, baru saya datang ngomong. Duduk. Dengerin firman. Tapi itu cuma dengerin firman. Dengerin panas. Kita dengerin firman dengan melakukan meditasi. Itulah saya. Saya mau ini mendengarkan firman dengan meditasi. Lalu tidur. Jadi saya kalau duduk ya, orang gimana satunya lagi duduk ya
sudah tidurnya kurang, kan? Bangunnya sudah jam 10 jam 11 sudah bangun siang, kan? Disuruh ke gereja. Jadi dia ini, ya nanti kalau tanya apa mas, firmannya apa? Nggak tahu. Itu yang saya lakukan. Jadi pagi, jadi siang jadi pagi dari malam jadi itu saya lakukan selama dari tahun 96 sampai 99. Jadi sebenarnya ya, tapi sekarang puji Tuhan saya nggak mau minum. Ya. Jadi saya minumnya tidak seperti orang sekarang. Saya minumnya itu tidak mobil, kan gaya loh. Nggak mau minum bir itu minuman bikin lembut. Minuman saya misalnya minimal itu Vegeta, minimal. Setelah itu minumannya yang kalau sekarang itu zamannya ngomongnya itu kodenya yang 55. Kalau saya kemarin dengar bukan dengar, ya saya dapat cerita dari customer saya yang orang Palu. Jadi kalau dia sekarang kita tahunya, kita biasanya minum yang 55. Saya juga bingung, jadi itulah baru. Apa ya 55? Tahu 55 itu apa Bapak Ibu sekalian? Kadar alkohol. 55 itu kadar alkohol ya, baru enggak saya. Nah itu dulu minuman saya. Saya itu minumannya Johnny Walker, Hennessy Vison, SO, Golden Blue, Contro, yang kurang lebih kadarnya di antara 50 sampai 55. Itu salah sekali. Dan puji Tuhan, kan nakalnya kan ini. Puji Tuhan lagi. Selama saya minum tahun 96 sampai dengan 99, setiap hari saya baru mampu. Nah, kan puji Tuhan, baru mampu 5 dibilang puji Tuhan. Akal. Jadi saya nggak pernah mampu. Saya mampu cuma 5 kali dari tahun 96 sampai tahun 99. Bayangin setiap hari mampunya cuma 5 kali. Termasuk itu rekor kan. Jadi tidak ada yang berani mau minum sama saya. Ya. Jadi itulah nakal saya. Tapi sekarang saya tidak mau minum. Di rumah pun masih ada minuman di rumah saya. Saya buat koleksi. Ada yang mau? Nanti paling saya selesai turun Pak boleh kan? Enggak, kita diam. Udah lewat. Jadi di rumah saya punya ada Johnny Walker, Black Label, apa ya? Double Black namanya, Double Black. Jadi Double Black 1 liter utuh masih ada, belum dibuka sama sekali. Nah, itu saya beli beberapa puluh tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, wine. Nah, wine yang saya punya tahun 93 atau 98. Jadi umurnya wine itu sudah 20 tahun lebih. Itu kalau dijual mahal. Nah, tapi saya simpan. Ada lagi saya punya Contro yang rasa orange. Itu jarang-jarang ada punya. Nah, itu saya simpan sampai dengan sekarang. Teman-teman saya bilang, Ron, kasih aku kayak buka-buka. Nah, tak buat simpenan. Tak buat kenang-kenang kalau dulu saya pernah ingat itu saya pernah nakal. Banyak yang minta, tapi saya nggak kasih. Ya, jadi kembali lagi tadi. Jadi kita harus bisa beristirahat. Ya, jagalah tubuh kita. Metabolisme tubuh kita terjaga. Ya. Jangan menjadikan tubuh kita ini jadi sapi perahan. Ya. Jagalah tubuh kita dengan baik. Waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan, dengan waktunya kerja, lakukan itu semuanya dengan 30 tahun. Ya. Karena apa? Karena sudah dikatakan dalam di dalam Roma 12 ayat 1. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menyatakan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada
Itulah ibadahnya. Kita harus mempersembahkan tubuh kita loh. Selain kita mempersembahkan jiwa dan roh. Jadi makanya saya bilang ini adalah tubuh, jiwa dan roh adalah satu kesatuan. Jadi Tuhan tidak minta kekayaan